Sebelum kami memulai praktikum, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laju reaksi. Reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan ada yang lambat, sehingga timbul pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah banyaknya mol zat yang berubah tiap satuan waktu tertentu. Selama bereaksi, zat bereaksi selalu berkurang dan hasil zat reaksi akan selalu bertambah. Sehingga, laju reaksi bisa didefinisikan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk persatuan waktu. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Proses berlangsungnya reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi jumlah tumbukan antar molekul dari zat-zat yang bereaksi. Suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika tumbukan antar partikel dari zat-zat reaksi lebih sering terjadi dan lebih banyak. Sebaliknya, reaksi akan berlangsung lebih lambat jika hanya sedikit partikel dari zat-zat reaksi yang bertumbukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Yang pertama, kami akan membahas faktor konsentrasi dengan menggunakan balon dan soda kue. Pada proses percobaan berikut, kami akan mencampurkan soda kue dengan dosis yang berbeda ke dalam cuka dan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk balon dapat menggelembung hingga mencapai titik paling besar. Alat dan bahan yang kami gunakan pada percobaan berikut adalah yang pertama, cuka dapur, soda kue, 3 botol air mineral kosong, dan 3 buah balon dengan warna yang berbeda. Berikut video praktikum pada percobaan pertama kami. Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah memasukkan 1 sendok soda kue ke balon pertama. Berikutnya, masukkan cuka ke dalam 3 botol air mineral dengan jumlah volume yang sama. Langkah berikutnya, kita masukkan ujung balon pada ujung botol dengan kuat. Tetapi, pastikan tidak ada satupun soda kue yang masuk ke dalam cuka. Setelah itu, angkat balon dan amati reaksi soda kue yang masuk ke botol dan bereaksi dengan cuka. Hitung waktu balon dapat menggelembung sampai paling besar menggunakan stopwatch. Hasil pengamatan dari percobaan tersebut adalah ketika soda kue dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah besar kecilnya balon yang mengambang juga bergantung pada besar kecil takaran soda kue yang dicampurkan. Semakin besar takaran, maka balon mengembang semakin besar. Berikutnya, kami akan melakukan percobaan konsentrasi pada kulit telur dan cuka. Alat dan bahan yang telah kami siapkan pada percobaan yang kedua adalah yang pertama cangkang telur, wadah, air, cuka, sendok dan spidol, dan yang terakhir stopwatch. Berikut video percobaan yang kedua kami. Setelah kita mengisi cuka ke dalam wadah sesuai dengan perbandingan tersebut, kita memasukkan satu persatu cangkang telur tersebut ke dalam wadah. Di sini saya menggunakan stopwatch untuk mengukurnya. Setelah beberapa menit, berikut hasil reaksi
Cangkang 1 merupakan cangkang pertama yang mengalami reaksi karena konsentrasi cukanya yang tinggi, sedangkan cangkang 2 merupakan cangkang terakhir yang mengalami reaksi karena konsentrasi cukanya yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa konsentrasi cuka dapat mempengaruhi laju reaksi pada cangkang, di mana lebih tinggi konsentrasinya, maka lebih cepat laju reaksinya. Sekarang kami akan melakukan percobaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu faktor luas permukaan. Alat dan bahan pada percobaan berikut adalah: yang pertama, yaitu siapkan 3 gelas, siapkan 3 tablet CDR. Tablet pertama dibiarkan saja, tablet kedua dibagi menjadi 4 bagian, dan tablet ketiga digerus dalam kantong plastik hingga menjadi serbuk. Dan stopwatch. Isi ketiga gelas dengan air yang sama banyak. Kemudian, masukkan tablet satu persatu ke dalam gelas yang tersedia. Jangan lupa untuk mengukur dan mencatat waktu tablet hingga larut sepenuhnya. Dari hasil pengamatan berikut, terlihat bahwa CDR dalam bentuk tablet utuh memiliki luas penampang paling kecil sehingga waktu reaksi paling lama. Sedangkan CDR dalam bentuk serbuk memiliki luas penampang paling besar sehingga waktu reaksi paling cepat. Kesimpulannya adalah, semakin luas penampangnya, maka semakin cepat pula terlarutnya. Yang terakhir, kami akan membahas percobaan dengan suhu. Alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan yang terakhir adalah: yang pertama, gelas kaca yang berisikan air, kemudian CDR, dan yang terakhir adalah stopwatch. Yang akan dilakukan adalah mencampurkan tablet CDR ke dalam air yang suhunya berbeda-beda dan menghitung waktu masing-masing tablet untuk terlarut sepenuhnya dalam air.
Di sini dapat terlihat bahwa kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat. Hal ini dibuktikan bahwa pelarutan biasa paling cepat terjadi pada air dengan suhu tertinggi. Sekian video percobaan sesuai 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.